bulan Kata orang Melayu tak kenal bulan Syakban, orang Melayu kenal bulan Ruah. Ruah jamak dari ruhun, arwahun, ruahun. Apa artinya? Bulan di mana orang-orang kakek nenek buyut kita di atas dulu, kalau sudah datang bulan Syakban, dia mengirimkan pahala-pahala buat arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Makanya bulan Syakban itu bulan kenyang. Kenapa? Malam Senin 4 Onggal, malam Selasa 4 Pahalang, malam Rabu 4 Along. Jadi seminggu makan gratis terus. Itulah untungnya kita orang Islam Kabupaten Ketapang. Sikit-sikit selamatan. Najam tongkat, sebuah tongkat, selamatan. Udah jadi rumahnya dinaikin, selamatan. Setelah rumah jadi didiame, karena bapak mamanya UFC. Apa tuh UFC? Ultimate Fighting Championship. Apa? Begulat malam-malam. Akhirnya ibunya hamil. Udah hamil, selamatan. Naik 6 bulan, mandi lagi. Karena tidak puas mandi sebelum punting mandi lagi. Mandi gunting. Setelah selesai guntingnya, anaknya lahir, selamatan. Anaknya udah agak besar mau disunat, selamatan. Anaknya udah bersunat, tak perlu sunat lagi karena dah berbulu misalnya. Anaknya tunangan, orang Melayu tak lepas dari selamatan. Syakban ini asal katanya shin, ain, ba, alif, nun. Bacanya? Oh pandai. Jangan sampai macam cerita orang dulu katanya. Ada orang dulu zaman penjajahan Belanda, dia nyalok pulpen, saya 3 pulpen di tangan. Pulpen. Pas dia datang ke kantor desa ada pendataan, ditanya sama petugas desa, nama bapak siapa? Dia keluarkan pulpen. Tulisan? Siapa pak? Bapak tulis orang? Baik, foto hebat ya? Atau nulisnya? Tulis? Akhirnya petugas kantor desanya tulis, dia pak, siapa nama bapak teh? Alif. Nah, lepasnya pak? Men. Lepasnya? Nun. Ditanya sama petugasnya, udah ya pak? Udah. Nah, siapa nama bapak nih? Amane Amini gitu dia. Kan Alif bin Nun. Bapak tuh marah, Aman Amin Pecelat itu apa gitu dia. Ja'far gitu. Syukur-syukur tadi Syakban itu tahu. Ada sin, ada ain, ada ba, ada alif, ada nun. Apa artinya? Shin katanya syaraf. Bulan ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Makanya shin syaraf artinya kemuliaan. Ain apa artinya? Ulu. Apa ulu? Bukan tanah ulu. Ulu. Wah, siapa ketawa macam ayam? Ain lam wow ulu. Apa artinya? Tinggi. Bulan ini agung, bulan ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shin ain ba. Ba ini apa artinya? Birrun, kebaikan. Karena bulan ini siapa orang yang mengamalkan kebaikan bulan ini, Allah lipat gandakan pahalanya. Alif, apa arti alif? Ulfah. Ulfah artinya kasih sayang. Nun artinya adalah nur. Nurun artinya bulan ini bulan yang mulia, agung, penuh kebaikan dan penuh kasih sayang serta penuh dengan cahaya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, ini bulan Ramadan sebentar lagi. Kalau dulu orang aslafun as-soleh, kalau mau masuk bulan Ramadan, mereka kumpulkan anak-anaknya. Yo nak sini nak. Mamanya, anaknya. Mama 2, anaknya. Berarti bini banyak. Oh enggak, 1 saja. Mamanya, anak-anak. Ditanya, hei istriku,
selama bulan Ramadan ini apa yang mau kau lakukan? Bininya ngomong gini, saya bangun subuh, selesai sholat subuh, mau ikut majelis, kajian subuh, lepasnya saya bersih-bersih rumah, lepasnya saya hataman Quran, tadarusan, nanti sholat isyraq, setelahnya ada sholat yang disebut dengan sholat qabliyatul zuhri, lepas zuhur saya sholat ba'diyah zuhur, lepasnya saya baca Quran. Oh banyak. Ini, semua ditanya. Orang dulu kebiasaan sebelum masuk bulan puasa sibuk buat jadwal untuk ibadah di bulan puasa. Alhamdulillah orang Sungai Nganjung dah tidur bosan. Bagaimana? Kami punya jadwal juga. Lepas sholat subuh sampai jam 12 tidur. Allah. Dongam bujo orang tidur. Jangan salah Ustaz. Karena ada hadis yang mengatakan naulus shaim ibadah, tidurnya orang yang puasa itu ibadah, bukan macamnya ngomol. Kali kita tidur ibadah lalu talu dari pagi sampai malam. Tidak boleh. Bahkan kata ulama itu tergolong orang puasa yang tidak beradab. Nanti dia lepas zuhur, alhamdulillah lepas zuhur kan salat zuhur kami bangun, lepas zuhur tidur lagi. Allah. Sampai asar, sampai lepas asar apa kerjakan? Alhamdulillah lepas asar kami tidak tidur. Kemana? Keliling dari sunun ke senek ke sunun, senek ke sunun, sampai orang ajar selesai. Maka ini kita ubah. Sekarang kita katakan bahwa bulan puasa ini adalah bulan yang khusus disiapkan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad. Mau dengar sebabnya Ramadan? Mau dengar? Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj dia ketemu dengan nabi-nabi. Nabi-nabi itu ada yang umur 300, ada yang 600 tahun, ada yang 500 tahun. Bahkan katanya dalam kitab tafsir, orang dulu kalau meninggal umur 150 tahun, umur 140 tahun dia meninggal, maka orang-orang sekampung ngomong, balasnya muda-muda udah mati. 140. Coba di Sungai Nganjung ada ngomong 140. Gila orang kosong aja. Nabi Muhammad Isra Mi'raj tahu umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang, ibadahnya kuat-kuat, bahkan dikatakan sawamah qawamah, siangnya puasa, malamnya tahajud sholat. Jadi Nabi Muhammad minta kepada Allah, ya Allah, bagaimana umat saya ini mau mengalahkan amal dari umat-umat terdahulu? Maka Nabi Muhammad bilang gampang. Allah bilang kepada Nabi Muhammad, gampang, aku kasih kau bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan itu Lailatul khairu min alfi syahr. Dalam Ramadan itu ada satu malam yang disebut lebih baik daripada 1000 bulan. Orang yang ibadah satu kali saja dalam malam tersebut, maka sudah dianggap ibadah selama 1000 bulan. Jadi bulan Ramadan ini bulan khusus diberikan umat Nabi Muhammad untuk mengalahkan amal-amal umat terdahulu. Bagaimana cara dapatkan malam Lailatul Qadar? Gampang. Gampang gak Ustaz? Gampang. Bagaimana caranya? Dengar. Buat alarm. Alarmnya kan dalam satu keluarga itu masing-masing punya HP. Jangankan yang dia kecil, remaja, pemuda, mama-mama sekarang main sugi sambil update status. Sugi dulu guys. Semuanya punya handphone. Buat jadwal alarm 1 jam sebelum subuh, kuat-kuatkan alarm, bunyikan. Terus kenapa setelah bangun 1 jam setelah subuh bangun, setelah bangun ngambil wudhu, sholat tahajud. Selepas sholat tahajud, sholat witir. Kalau mau lengkap, sholat taubat, sholat hajat, birrul walidain, sholat daful balak, sholat syukurlah, sholat lianu, ditakwatul hufid, ditakwatil iman, sholat tasbih, sholat tahajud, sholat witir. Ampun. Dengar yang kami dah kasih. Ambil saja sholat tahajud 40
rakaat 2 kali salam, witir 3 rakaat 2 kali salam. Setelah itu bagaimana Ustaz? Setelah itu sahur. Setelah sahur apa Ustaz? Terserah. Apakah sudah dianggap dapat malam Lailatul Qadar? Sebagian ulama mengatakan dianggap sudah dapat. Kenapa Ustaz? Katanya dalam ayat salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam Lailatul Qadar itu Allah khususkan sampai naik matahari. Makanya pajar set boy. Pajar set. Pajar itu yang terbit dari timur namanya pajar. Pajar itu dalam Islam ada pajar kazib, ada pajar shodiq. Pajar kazib yang terbit awal itu namanya pajar kazib. Makanya di tanah suci Mekah Madinah, tanya kepada ibu, azannya sebelum subuh 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pajar kazib. Maka pajar kazib ini belum dianggap habis Lailatul Qadarnya. Nanti kalau sudah pajar shodiq, subuh masuk, imsak datang, baru habis Lailatul Qadarnya. Cuma pengalaman, kadang-kadang setiap bulan Ramadan puasa pasti ada ya 1 malam atau 2 malam yang tidak terbangun, tidak sahur. Betul tidak? Betul tidak? Padahal alarmnya sudah 1 RT. Tebang demung. Tak terbangun-bangun. Itu dari apa sebabnya? Dari kurangnya keyakinan dan semangat yang ditanamkan dari hati. Karena kita ini alarm dihidupkan. Ketika alarm bunyi ditengok sama dia. Oh, sejam ini. Cek dimatikan. Dia tidur lagi. Ketika seperti itu, insya Allah wassalam, tak akan bertemu dengan sahur. Maka ubah dari sekarang. Ingat, dari sekarang kita tanamkan hati gembira nyambut bulan suci Ramadan. Gembira, tanamkan gembira. Kenapa? Hadisnya dalam kitab Durratun Nasihin yang dikarang oleh Imam Al-Usman Al-Khawawi mengatakan, man fariha bimaji'i Ramadan usima jasaduhu minan niran. Orang yang bahagia nyambut bulan puasa, maka tubuh badannya diharamkan dari api neraka. Maka orang dulu, ini sekarang tidak ada lagi. Saya minta kepada dusunnya hidupkan kegiatan jamu. Dulu ingat saya waktu kecil, sebelum masuk Ramadan, gotong royong remajanya. Dari ujung kampung sampai ujung kampung masang namanya teriak mandong. Masih ingat? Sekarang teriak mandong tidak laku lagi, lampu LED. Pasang, gembirakan. Ini menyambut bulan suci Ramadan, gembira. Kenapa? Tahu-tahu kita diselamatkan dari gembira dengan bulan suci Ramadan. Puasa awaluhu rahmat. Puasa ini 10 hari pertama rahmat. Maka jangan heran kalau 10 hari pertama masjid penuh, salat penuh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saking ramainya loh. Amin. Amin. 10 hari pertama. 10 hari kedua. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Udah berkurang. 10 hari terakhir. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam nunggu. Mana amin? Baru ingat, ya Allah, aku seorang amin. Gitu, awaluhu rahmat. Pertama 10 hari bulan suci Ramadan ini rahmat. Makanya yang tak biasa ke masjid pun ke masjid. Mulut paling ranging bagi selawat. Saya pernah diundang ke salah satu tempat daerah di bulan suci Ramadan. Saya tak sebutkan nama tempatnya.
untuk menjaga kehormatan. Saya diminta jadi imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jamaah belakang menjawab dengan semangat. Amin amin amin. Saya mikir, bujoh tak sidak di belakang ni. Solat kedua kali ni saya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makin kuat pula. Amin amin. Berhenti saya lihat. Pak, Bu, mohon maaf. Kalau memang bapak ibu tak suka, kenapa? Allah. Berarti kita sudah mau selesai ni ya? Usah belum gigil kemana-mana. Oh. Betul. Yang sudah terlanjur kukunya tebal, betul. Apalagi bulu matanya palsu, betul. Karena nanti balik dari pengajian sawan semua. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Ramadan ini awaluhu rahmah. 10 hari pertamanya rahmat. Makanya jangan bingung, jangan heran kalau tempat-tempatnya ramai. Karena apa? Semua orang Allah rahmati. Rahmat Allah luas. Wa awsatuhu maghfirah. 10 hari yang kedua dari bulan Ramadan ini adalah ampunan. Makanya masjid musola makin sikit. Orang semuanya bisa dirahmati, tapi belum tentu diampuni. Kemudian 10 hari terakhir bulan Ramadan ini itqun minan nar, dibebaskan dari api neraka. Orang semua dirahmati, belum tentu semua diampuni. Orang semua diampuni, belum tentu semua bebas dari api neraka. Oh begitu kamu ya? Benar. Ada orang nanti masuk surga, dia transit dulu di neraka. Berapa lama? Tergantung. Kadang-kadang delay lama. Paling sebentarnya katanya orang nanti disiksa di neraka 500 tahun. Setelah 500 tahun baru diambil, dinaikkan ke dalam surga. Artinya mari kita berpacu di bulan Ramadan, pasang niat dari sekarang. Tapi ternyata kenyataannya berbeda. Akhlak yang paling buruk yang dilarang oleh Rasulullah untuk orang yang berpuasa, yang pertama adalah memikirkan dunia. Orang yang puasa, kata Rasulullah, jangan banyak mikir dunia. Kenapa? Kalau mikir dunia, pasti dia tidak akan amal ibadah dengan baik di bulan puasanya. Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Sekarang saya tanya, 10 terakhir dari bulan Ramadan, masjid sepi, orang tarawih tidak ada. Ditanya, kemana? Dia pun alasan, Allah, rumahku belum mudah dicat, tabir belum diganti baru. Insya Allah sebentar lagi lah, tak lama. Ini pun udah hampir sejam saya ngomong. Baik. Ditanya, kemana kamu udah terawih? Ya Allah, gelas stok di rumah masih banyak kosong. Kue kecil udah, kue besar belum? Tak ada. Ngecat rumah jadi alasan, ganti tabir jadi alasan, motong rumput jadi alasan, buat kue jadi alasan. Ini kan semuanya dunia. Yang sudah ada pasti takatnya. Maka kata Rasulullah, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia ini sumber dari segala kesalahan. Mau salah apa? Mau dosa apa? Sumbernya karena cinta dunia. Nah maka orang yang puasa jangan terlalu banyak mikir dunia. Kemudian orang yang puasa harus pandai jaga lisannya, minal rafat wal futuq, dari kata-kata keji. Orang kita ni kan, orang-orang kita ketapang ni, baik Melayu Madura apapun dia, jangan sakit. Yang nyaman dia kadang jumpa, megang dia jorong, tengok dia jorong tu modelnya lembek jahat,
diambil sama dia, dicungkit dengan sendok dimakan. Tegang yang mandi benda teh dah. Padahal nyaman, masih nyumpah. Rafas dilarang. Kenapa dilarang? Kalau kita masih berkata kotor, puasa kita tak batal, tapi pahalanya tak ada. Pahalanya tidak ada. Dari apa lagi? Bohong. Bohong ini alias pemula. Pemula ini alias pendabol. Pendabol ini alias pengeramput. Tak boleh bohong di Ramadan. Kalau bohong di Ramadan, puasanya tak batal, pahalanya tak dapat. Termasuk bohong di Ramadan, walaupun bercanda tapi bohong, itu tetap hilang pahalanya. Contoh macam apa? Ngumpul sama-sama siang-siang. Karena ngumpul siang-siang kan baju Quran. Dan setelah ngumpul sama-sama, kebetulan di subuhnya tadi waktu sahur banyak makan cencalok dan pedak kembung. Perut sakit, kentut dia set. Mun bau cencalok semua. Kebetulan kawannya tahu dia tadi subuh sahurnya pakai cencalok sama kawannya. Kau deh yang kentut deh. Udah 3 butir lagi. Oh. Kan kata saya tadi Pak, ini kecil badannya mah. Jadi karena kawannya tahu tadi subuh dia makan cencalok, kau deh yang kentut ke dia. Karena dia malu ngomong, bukan, nih apa? Enggak, bukan saya. Ini sudah bohong. Kalau dilakukan, puasanya tak batal, pahalanya tak dapat. Hati-hati. Apalagi yang jaga lisan, ngomongkan orang, udah kena lah dalam rumah, dia keluar duduk depan pintu di rumahnya. Lihat orang, mau kemana di lampusin deh. Ngomong ribah lagi, pahala puasanya hilang. Ingat, orang yang puasa ini kata Rasulullah, as-sawmu junnah. Puasa ini adalah benteng perisai. Fa idza sawmu ahadikum fala yarfus wala yabsuq wa in qatalakum ahad aw syatamakum ahad falyaqulu inni shaim. Puasa ini adalah benteng dari segala dosa, benteng dari dosa mulut, benteng dari dosa mata, benteng dari dosa telinga, benteng dari dosa hati. Tak, mulut ialah berdosa, mata itu berdosa bagaimana? Jangan salah, mata inilah paling banyak sumber dosa ini. Pergi ke pasar Pesaguan jalan-jalan, lihat amoy celana pendek, astagfirullah, astagfirullah, tapi mata makin terbuka, astagfirullah. Waitat, nyande katanya ada hadis mengatakan lakal ula wa alaikas sani. Terpandang pertama rezeki, terpandang kedua dosa. Jadi saya takut 2 kali saja, saya jagalah begini. Gitu. Langsung otomatis 2 berdosa langsung. Benda-benda macam ini kan sulit. Bagaimana seorang perempuan kadang marah-marah, jaga mata kau ya, jaga mata kau ya. Kami disuruh jaga mati, kita tak jaga benda. Mau berjalan ke mana kami? Kau dah pahak dihampar sepanjang jalan. Benar kata Ustaz Das'ad Latif tu, dilihat dosa, tak dilihat barang bagus. Ada mungkin kami berhonda terdongak begini mata ke atas, kita tak terlihat kami ini adalah pelanggar. Mata la yanzuru ila ma yahillu bih. Jangan kau pandangkan matamu kepada yang tak halal. Memangnya laki-laki saja? Tidak, perempuan pun sama. Auratnya perempuan di depan seorang muslim laki-laki, jami'i badaniha, seluruh anggota tubuhnya, illal wajah wal kafain, kecuali muka dan 2 telapak tangan. Kalau laki-laki, auratnya babaina surrah wa rukbah, antara pusat sama lutut. Kalau ada laki-laki misalnya pakai celana berketat begini, terlihat sama bapak ibu, sama dosa juga. Kan yang kami lihat hitam legam sah, walaupun hitam.
Maka jaga mata, jaga telinga. Jaga telinga dari apa? Dari hal-hal yang tidak halal. Ngomongkan orang ghibah, ngomongkan orang ghibah. Ibu-ibu ini paling kuat menyebabkannya. Kenapa? Karena kalau ibu-ibu ini berkumpul tak ngomongkan orang, macam-macam dia puasa tak buka. Sulit. Ngomong, jangan ngomongkan orang. Menggerakkan mulut tuh getar gini kata. Akhirnya sekali ngomongkan orang, ketika dia ngomong gini, aku cerita ke kau mah ya, tak kelainan. Padahalnya orang sepuluh tadi. Seko ngomong, dia ditahan iman, ngomong ada, kata Ustaz kemarin, tidak boleh kita ngomongkan orang, saya jaga lisan. Tapi telinga, latih dengarkan ngomong orang. Sama. Orang yang puasa juga harus jaga hati-hati. Puasa ini pelindung anggota tubuh. Kalau ada orang yang ngaco ngomongkan kita, maka katakan aku puasa. Jadi kalau ada orang yang melempar kita dengan batu, jangan balas lempar dengan batu, lempar dia dengan bunga. Tapi jangan lupa potnya ikutkan. Mampus-mampuslah. Lebih kuat ide nih Pak. Tidak, itu canda saja. Kalau ada orang ngaco kita, ngomongkan kita, berbuat jahat kita, katakan saya puasa, saya puasa. Itu saran Rasulullah ini Maka selanjutnya yang harus kita puasa, ini lanjut atau sudah? Sudah atau lanjut? Kita nyaman berduduk, saya dah berdiri ni dari tadi ni. Yang harus dijaga lagi orang puasa, jangan berbuka dengan harta yang haram. Hati-hati. Terutama ketika pas buka puasanya. Jangan sampai dengan harta yang haram. Kenapa? Kullu lahmin nabata min haramin fannaru awla bihi. Setiap daging, setiap darah yang tumbuh dari harta yang haram, tempat kembalinya ke neraka. Man akalal haram, siapa orang yang makan harta haram walaupun sesuap, asal jawarihu sa'an aba, maka anggota tubuh ni akan bermaksiat, akan malas untuk taat, akan tak kasih solat, tak kasih baca Quran. Kalau itu terjadi, pikir-pikir tadi kita makannya apa. Hadisnya jelas, man akalal haram, siapa orang yang makan harta haram, asad jawarihu, tubuhnya akan malah suka bermaksiat, sya'am abah, mau atau tidak mau, alimau lam ya'lam, sadar atau tidak sadar. Maka kita kadang-kadang malas mau ibadah, betul tidak? Pikir tadi kita makannya makan apa, makan di rumah siapa. Nah, itu adalah antara adab-adab orang berpuasa. Kemudian orang yang berpuasa jangan terlalu dendam. Ibu-ibu, bapak-bapak, Ustaz ni ibu-ibu yang bapak-bapak yang dari tadi dia pun sama lah. Nak bujuhan, sama lah. Jangan terlalu dendam. Dendam apa? Pergilah dia ke toko kedai Ramadan, nengok jenjorong molek-molek, ngambil 10 biji. Nengok bakwan montok-montok, ngambil 15. Nengok tahu tembem-tembem, ngambil 10. Nengok ini ngambil, nengok ini ngambil. Sampai ke rumah dimakan semua atau tidak? Dimakan semua atau tidak? Macam itu atau tidak? Berarti tidak puasa deh. Yang namanya orang puasa nengok jajan tuh pengen dimakan semua, betul tidak? Akhirnya dia beli ini, sampai itu rumah dia dimakan. Kata Rasulullah, jangan. Kenapa? Kamu tidak akan mendapatkan sir rahasia dari puasa kalau kau selalu ikuti kemauan kau tadi. Jangan banyak tidur, jangan banyak makan. Ditanya puasa enggak? Puasa. Kalau sehari makan berapa kali? 3 kali, pagi, siang, malam.
Kalau puasa makan berapa? 2 kali, tapi piringnya tetap. Makan pagi sendiri, makan siang sendiri, malam sendiri. Puasa makan 2 kali, cuma buka 2 piring, sahur 2 piring. Som sendiri. Kadang-kadang alhamdulillah puasa badannya kurus, turun alhamdulillah. Saat saya puasa saya jaga betul aku yang betul Ustaz ajarkan tuh. Badan saya turun 5 kilo Ustaz. Alhamdulillah. Tiba baru dapat 3 hari naik badan 10 kilo, sok 5 kilo, ketupat 250, diangkatkan ke tamu 150 ditali sama saja. Orang puasa jangan dendam makan, dendam tidur, dendam apa jangan. Orang puasa juga jangan banyak waktunya terbuang sia-sia. Kenapa? Orang yang masuk bulan Ramadan tapi tidak dapat ampunan Allah, orang inilah yang betul-betul celaka kata malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW. Dan saya doakan sedikit tarawih jangan ditinggalkan. Tarawih ini berapa tarawihnya di sini? 11 atau 23? Hah? Ada yang 11, ada yang 23. Saya minta yang 11 naikkan ke 23. Yang 23 tetap jangan ditambah. Kalau ditambah, tidak ada jamaah kosong dulu. Jangan ditambah 23, yang 11 tambah. Kenapa Ustaz? Apakah salah yang 11? Sebagian ulama mengatakan yang kuat pendapatnya bahwa hadis yang dipakai untuk 11 rakaat sholat tarawih itu bukan hadis untuk sholat tarawih, tetapi itu adalah hadis di mana Rasulullah qiyamul lail, sholat tahajud dan sholat witirnya. Kenapa? Hadisnya berbunyi wa kana Rasulullah, dan adapun Rasulullah la yusalli, tidak salat fil laili, di malam hari, yazidu min 11 rakaat, lebih dari 11 rakaat. Sekarang saya bertanyaannya, tarawih ini Ramadan atau luar Ramadan? Ramadan atau luar Ramadan? Luar Ramadan berarti bukan tarawih. Hadisnya tadi katanya Rasulullah sholat setiap malam 11 rakaat, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Artinya tidak, sholat tarawih ini termasuk ijtihadnya ulama, ijtihadnya sahabat Sayyidina Umar bin Khattab yang telah mengumpulkan. Jadi gini, sholat tarawih ini pertama Rasulullah keluar dari kamarnya sholat. Malam pertama dilihat oleh sahabat, Rasulullah sholat. Malam kedua sholat. Malam ketiga semua sahabat kumpul di belakang Rasulullah ngikut tarawih. Setelah ikut tarawih, Rasulullah SAW besok malamnya lagi Rasulullah tak keluar. Ditunggu oleh sahabat. Akhirnya Rasulullah keluar dah malam hari. Rasulullah bilang, dah sekarang kalian sholat masing-masing, jangan berjamaah dengan saya. Saya takut nanti sholat tarawih ini menjadi wajib buat kalian. Sejak itulah sahabat ini sholat masing-masing. Rasulullah sholat sini, sahabat sini, ramai sholat masing-masing. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ditengok karena Sayyidina Umar bin Khattab, ada cana nih di siang sholat tunggang tunggit lain tidak serempak. Bagaimana kalau saya kumpulkan? Ijtihadlah Sayyidina Umar bin Khattab, dikumpulkanlah sholat tarawih menjadi berjamaah. Makanya disebut tarawih berasal dari kata tarwihatun, istirahat. Makanya sholat tarawih ini setiap 2 rakaat istirahat. Masa dulu itu manjang ya. Ya Allah lana bis'ada, ya Allah lana bis'ada, wal khatimah bisyahada. Dulu ada bacanya gitu, betul? Sekarang sudah tak ada. Orang sekarang mau mandi cepat-cepatnya. Laksanakan tarawih. Hadisnya mengatakan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Orang yang melaksanakan sholat tarawih secara iman dan ikhlas kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa yang lewat-lewat semua dimaafkan oleh Allah. Maka saya tak tarawih. Baik, selanjutnya kita singgung tentang imtihan, haflatul imtihan. Oh, ini udah sejam 15 menit saya ngomong. Saya ini kalau berbicara sesuai waktu. 1 jam pertama tarifnya sekian. Lewat jam kedua berapa menit naik lagi tarifnya sekian. Ibu-ibu ngomong, Ustaz aku pakai bayar macam ini.
sengaja. Ingat, saya ustadz yang tak pernah mengambil amplop. Amplop saya balikkan terus ke panitianya karena isinya yang saya ambil. Ya ustadz, saya ini bukan ustadz amplokan, ustadz duit. Dikasih oleh panitia, alhamdulillah. Tak dikasih, kalau dikasih alhamdulillah, kalau tak dikasih saya ingatkan panitianya. Belum, belum. Canda saja. Ustaz Firdaus jangan tersinggung, serius tidak apa-apa. Haflatul imtihan. Haflah ini artinya acara. Imtihan artinya ujian. Haflatul imtihan, acara yang dilaksanakan setelah ujian. Ini haflatul imtihan. Alhamdulillah. Ingat Bu, Pak, ini madrasah apa namanya? Darul Ulum Sungai Nganjung, gitu ya. Tetap ada Sungai Nganjungnya itu. Ini madrasah adalah sebagai penolak bala. Allah tak akan jadikan turun bala di suatu kampung kalau masih ada anak yang belajar, ada anak yang istighfar, ada anak yang mengaji. Maka lucu kalau ada TPA, kalau ada madrasah, orang kampungnya tidak mendukung. Man salaka tariqan, orang yang berjalan dalam nuansa keilmuan, sahalallahu tariqan lahu ilal jannah, maka Allah akan permudah langkah orang tersebut untuk menuju surga. Ingat, kata Rasulullah, kun aliman, jadilah kau orang alim. Tidak bisa Buya, tidak bisa Ustaz, kami udah terlampau. Jangankan mau jemput orang alim, kami nyebut Zaidah tidak sama semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal lazim. Yang benar seperti itu, tapi dibantai oleh ibu-ibu. Siratal lazim. Ada lagi anak kami, saya pernah dengar. Saya diundang ceramah bulan puasa di kampung tersebut. Selesai tarawih, tausiah. Selesai tausiah, saya duduk-duduk di rumah tamu yang undang saya. Akhirnya karena bapak-bapak tak ada yang mau tadarusan, ibu-ibu yang tadarusan. Dibuka sama ibu tu ngaji. Allazi halakaka fasawwaka fa'adalaka, katanya. Saya tanya, itu kok ada katnya ujung ibu? Dia jawab, qol-qolah kubro. Sejak kapan qol-qolah kubro nambah huruf? Kun aliman, jadi orang alim tidak bisa Ustaz. Tidak, kami sudah terlampau. Bukan Rabbil Alamin, kami dari dulu tahu Rabbil Alaminnya. Gigi ada. Ada disebutkan antara angin dan air liur yang keluar. Dia nasuk katanya lepas. Tapi tidak apa-apa. Semuanya nanti akan tidak bergigi pada masanya. Ibu sekarang yang sudah tua tidak bergigi. Betul, saya pun suatu saat akan tidak bergigi. Ngajinya kacau balau Ustaz, kami sudah tak bisa lagi jadi orang alim. Jangankan ngapal hadis sampai 1000, 2000 Ustaz, kami ngapal doa sembahyang tidak salah-salah. Allahumma ghfir, yang benar kan ini, Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat. Dibantai oleh bapak ibu. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat. Habis yang pertama tadi artinya, ya Allah ampunkan dosa orang-orang muslim dan orang-orang muslim laki-laki. Dibantai ibu baca, Allahumma fir lil muslimin, ya Allah tabankan semua orang Islam dan muslim laki-laki. Karena farro ya firru itu artinya lari. Jadi kami tidak bisa Ustaz. Oh, kalau alim tidak bisa, kata ulama, au muta'alliman, jadi orang yang belajar ilmu, belajar Quran, belajar ke kiai, belajar ke ulama. Kami tidak sempat saat
narik pate air mudahan belum kami je mau undang alus aku lama tak bisa kami jadi belajar tak kuat dengan kalau tak bisa jadi mustami'an, jadi pendengar ilmu. Sekarang ada HP, sekarang ada televisi, dengarkan ilmu tapi jangan sembarangan dengar ustaz. Nanti kena ustaz yang keras-keras tu, apa-apa haram, apa-apa salah, apa-apa bid'ah. Jangan, hati-hati. Mustafian dengarkan. Ada orang yang palkan ilmu dengan alasan yang mampu ikat kulit kuping saya ini misalnya. Kalau mustahian tidak bisa, jadi yang keempat muhibban, pencinta orang alim, pencinta orang yang belajar, pencinta orang yang mendengarkan ilmu. Jangan sampai ada. Saya betul-betul kasihan melihat TPA ini. Saya bilang sama Ustaz Kusnadi tadi, kapan mau diganti atapnya ini? Karena apa? Ini atap tidak akan menghalangi doa. Orang yang berdoa di bawahnya langsung tembus ke langit karena atapnya udah tembus semua. Ingat, pengejauhan tahan. Alim tak bisa, menuntut ilmu tak bisa, mendengar tak bisa. Jadi pencinta saja. Ustaz, apa yang kurang? Ini ustaznya dianggap malaikat. Wal malakul lazi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Itu malaikat, ini ustaz. Ustaz dijadikan malaikat. Sekali ustaz membuat bapak ibu diundang malam hari ini hadir ke TPA, ada hal yang dimusyawarahkan, datang dia semua. Setelah musyawarah ustaznya bilang, ibu-ibu, bapak-bapak, TPA memberlakukan SPP mulai dari bulan ini. Tidak banyak 10.000. Dah berarti ada pojok maju. Ustaz tak celaka apa minta duit bayar aja. Betul tidak? Ada tidak? Ingat, Allah telah mengatakan di awal ayat tadi saya bilang, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Allah berkata, hai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, ketahuilah dari bini-bini kalian itu dan anak-anak kalian itu akan menjadi musuh bagi kalian. Musuh bagaimana? Nanti di akhirat. Ustaz kasar bayar bahasa pakai bini-bini apa tu Ustaz gimana? Mau bini, mau istri, mau beb, mau cinta, mau say sama saja. Sama saja. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu dipertanggungjawabkan. Anak-anak, istri-istri, suami-suami nanti di akhirat saling bermusuhan. Kenapa bisa terjadi? Bapaknya alhamdulillah sembahyangnya bagus, kajinya bagus, masuk sur. Sini ini mau dianjung terus. Masuk surga. Tetapi ketika ayahnya masuk surga, anaknya di neraka bilang, ya Allah, jangan kau masukkan bapak saya ke surga, masukkan dia ke neraka sama saya. Karena dari kecil saya gara-gara dibayar SPP 10.000 diberhentikan dari TPA. Dia nih Ustaz, kurang lebih seperti itu. Ya contoh. Dipertanyakan nanti, istrinya juga gitu, suaminya begitu. Aduwwan lakum, bisa musuh di dunia dan akhirat, kata Rasulullah SAW. Maka jangan pernah menyebabkan ustadznya pusing. Ustadz ini udahlah, saya ini jadi guru ngaji dari sebelum sekolah SD. Sebelum masuk SD saya alhamdulillah dididik dengan keras oleh almarhum bapak saya yang mengaji. Beliau ini tahu. Saya dari kecil itu dibawa huruf fisabilillah keluar sebulan, 2 bulan, 40 hari, dibawa oleh almarhum saya, almarhum bapak saya ke Jakarta, ke Jawa, kemana, sampai dulu dibawa ke pedalaman, ke Tapang, Kelampai. Kelampai itu tak bisa lewat darat dulu, bisa lewat air. Diajar sama bapak saya jadi guru ngaji dari sebelum sekolah SD, terus sampai sekarang jadi guru ngaji. Guru ngaji tetap gajinya hanya 2 kali dalam setahun.
Kapan itu Abu ya? Lebaran Idul Fitri di antara ketupat dengan paha ayam sebelah. Idul Adha sama, nyanam gajinya. Betul? Yang merasa tahu. Ustadz Firdaus sini udah banyak bebannya. Ustadz itu kadang-kadang ngaji. Ustadz ini kan ngaji tergantung, kadang Ustadz Firdaus tidak merokok ya. Alhamdulillah. Berarti ngurus pempes. Ya karena saya juga pengalaman. Yang diurus gak ada lain, pempes sama susu. Susu botol? Iya, karena rumahnya punya bapaknya. Ustadz yang ngajar, pempes habis, susu reda, gula tak bersisa. Habis, ngaji santrinya lahau lagi. Innama, Ustadz ni ngomong, innama. Ngaji di salah santri, innama, butak mata kau butak. Harus paham oleh santrinya. Kalau ngajar macamnya berarti pempes habis, gula habis. Lain kan kalau seandainya pempes tebal, terus silaturahimnya banyak, nanti muridnya salah, innama, suruh salah, bukan innama. Ini tidak paham. Ingat, agama ini agama ini mahal. Kata Sayyidina Ali, ana abdun liman allamani harfan. Saya ini akan menjadi budak bagi orang yang mengajari saya satu ilmu saja. Kata ulama, kalau dihargai ilmu itu satu huruf harganya 80 juta. Bujur Ustaz, bujur. Saya makanya heran kadang-kadang kita lucu. Orang tua mengatakan, tak mampu saat kami 15.000 sebulan. Saya tanya, bapak merokok? Merokok. Rokoknya apa? Kalbaco. Berapa harga kalbaco? Terjadi perbedaan ulama di sini. Anggap 20.000, betul? Kalbaco 20.000, sehari 2 bungkus, berarti dalam sehari 40.000. Sebulan 1.200.000. Masa 15.000 hanya meluangkan sebatang rokok setiap hari untuk anaknya yang mengantar ke surga dia keberatan. Masa lebih mahal rokok daripada surga? Masa lebih utama rokok daripada pendidikan anaknya? Ingat berapa banyak anak-anak nanti yang membuat orang tuanya batal masuk surga gara-gara tidak dididik dengan agama yang baik. Pak, jangan sibuk-sibuk cari harta, Pak. Jangan siang malam mengumpulkan duit, Pak. Jangan siang malam hanya mencari dunia saja, Pak. Nanti dunia dapat, Bapak mati. Betul? Siang kerja malam, manin walid, ini, itu. Setelah duit ada, sesak nafas, sakit, mati. Harta tidak banyak, bini masih muda, anak ni kecil. Datanglah penyelamat janda. Dinikahilah bininya. Setelah dinikahi bininya pun ingat ke lakinya yang udah meninggal. Oh Pak, yuk kita nyelasi yuk. Kita ziarah ke kuburan suami saya yang udah meninggal. Melas Pak, ada di ziarah yang udah setahun. Laki barunya pun ngikut. Pergilah bersama-sama pakai Honda baru, Honda Pak Rio. Kan ada Honda Pak Rio dan Bu Rio. Dipakai Honda Pak Rio baru dengan suami barunya sampai ke kuburan, ditongkap Hondanya, duduk berdua-dua megang yakat. Laki barunya bilang Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Yang kedua Al-Fatihah untuk almarhum. Mudah-mudahan Allah panjang, mudah-mudahan Allah luaskan kuburannya. Al-Fatihah. Baca ya Pak. Ada tahu bahwa yang dalam kubur itu Fatihah pakai kerampuk kau kata dalam kubur. Bini ku kau tenggat ya. Macam bebek kesantok ketawa. Hati-hati. Rasulullah bilang, malukal ladzi salasa. Harta itu hanya 3. Malukal ladzi akalta fa abnat. Harta yang kau makan jadi tak.
Harta yang kau makan ablaik, habis. Wa malukal ladzi labista fa ablaik. Harta yang kau pakai akan habis. Tidak ada mobil selamanya baru, tidak ada baju selamanya baru, tidak ada sendal selamanya baru, tidak ada selamanya bini baru. Semuanya akan usang. Malukal ladzi labista fa ablaik. Harta yang kau pakai semuanya akan habis. Dan yang ketiga, wa malukal ladzi anfaqta li dinik. Dan harta yang kau korbankan untuk agamamu. Wa ma siwa dzalika, lain yang di tiga ini, anta tarikuhu, kau tinggalkan semua. Yang dimakan, yang dipakai, perbedaan pendapat. Orang Melayu sama orang Mandura beda cara pandang. Orang Melayu yang penting makan. Orang Melayu ni maaf omong, makannya paling mewah. Kalah dia orang Mandura. Orang Melayu ni makannya paling mewah. Udah ada pedak kembung goreng, kembung panggang. Betul tidak? Orang Melayu ni makannya tinggi. Tapi kalau orang Mandura bukan yang dimakan, tapi yang dipakai. Makanya orang Mandura itu tak heran. Orang Mandura itu rumah jangak-jangak karena filosofinya beda. Orang Melayu ngotongan kumpul dak kumpul, yang penting makan. Jadi kalau orang Mandura beda, makan dak makan yang penting rumah jangak nom. Kau makan nyaman orang dak melihat, tapi kalau rumah kau teperek sekampung ketawa kau. Itu beda pendapat. Padahal dua-duanya kurang. Harta yang sebenarnya, wa malukal ladzi anfaqta lidini, harta yang kau korbankan untuk agamamu, ini yang akan kita ambil nanti di akhirat. Masa kita tidak mau Pak Bu? Saya dengar tadi katanya yayasan ini mau buat yayasan. Yayasan ini mau yayasan. PPK ini mau buat yayasan. Tolong dibantu, beresan. Kalau nggak mau disumbangkan, uangnya itu pakai sistem pinjam, pondok minjam 100.000 satu orang biar bisa buat yayasan. Untuk apa yayasan ini? APBD Kabupaten Ketapang, anggaran pembelanjaan daerah Kabupaten Ketapang itu memiliki bagian untuk dana hibah, pondok pesantren, madrasah, TPA, masjid, musola, gereja dan lain sebagainya. Hampir 30% dari APBD Ketapang untuk itu. Syarat untuk dapatkan dana tersebut harus ada yayasan. Bagaimana bisa dibantu pondok ini, madrasah ini kalau yayasannya tak ada? Saya ngomong tadi, apa kendalanya? Yayasan belum ada. Apa kendala belum buat yayasan? Seperti yang dilakukan oleh Wafik Ajija Ustaz. Apa? Wahdana dan dana, wahdana dana. Dananya dana. Saya bilang dari kumpulkan wali santrinya, ada berapa wali santrinya? 80 orang. Oh banyak. Pinjam 100.000 dari wali santri. Masa tidak mau? Kalau tidak mau kabarkan ke saya, mana orangnya? Tidak ada kan? Tidak ada, tapi diminta tidak ada. Boleh, antum pungut malam kan? Pungut malam ini untuk saya Pak. Nah, boleh. Saya tanya kiri-kiri siapa yang berani minjamkan uang 100.000 buat madrasah ini untuk mendirikan yayasan. Saya jaminannya, kalau tak dibayar nanti tagih ke rumah saya, maka saya akan bilang tagih pusat kerja saya. Silakan. Siapa yang mau minjamkan? Nanti saja kalau takut waktunya dah cukup. Aduh, udah 1 jam setengah saya ngomong. Kira-kira lanjut atau tidak? Ya Allah, kita Allah lanjut terusan. Wah, keringat saya udah ngalir sampai ke kaki. Asam muka. Tapi intinya madrasah ini dipakai dengan baik. Orang yang berjalan dalam agama, man salaka tariqan, yang berjalan dalam agama, sallallahu tariqan ila jannah, maka Allah akan permudah langkahnya menuju surga. Mau masuk surga atau tidak? Mau masuk surga atau tidak? Mau atau tidak? Nyumbang mau atau tidak? Mari mulai. 100, minjam 100, benar. Nanti kalau seandainya madrasah ini butuh sumbangan, pinjamkan 100.000. Kalau tak mampu bayar, mudah-mudahan Allah titipkan rezeki ke saya yang akan bayarnya.
Nah benar ini, saya serius. Saya di mana-mana selalu mendatangi pondok. Saya paling senang kalau ada pondok pesantren baru, kalau ada madrasah baru, kalau senang saya. Kenapa? Daripada didirikan suatu hal yang maksiat, syukur kita ada madrasah tempatnya baru. Jangan merasa tersaingi, mentang-mentang nanti di sini ada madrasah, terus ada madrasah lagi di sampingnya. Jangan pernah merasa tersaingi, karena dakwah dan ibadah ini ibaratkan orang mikul kayu berembang 20 kali 20. Pikul sendiri, berat atau tidak? Berat atau tidak? Datang teman membantu untuk meringankan beban kita. Mau atau tidak? Harusnya mau. Betul tidak? Dakwah ada orang yang buat TPA sana, ada buat madrasah sana. Tak apa-apa, silakan berlomba. Nanti yang karena Allah akan tumbuh dan berkembang. Yang bukan karena Allah akan nutup dan habis. Siap kita majukan madrasah sini? Saya doakan mudah-mudahan orang yang punya niat sudah ingin mensukseskan madrasah ini, Allah tambah hartanya, Allah banyakkan rezekinya, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan segala usahanya. Amin ya rabbal alamin. Dan ingat bapak-bapak, usaha dari sekarang biar semuanya bisa terlaksana. Karena selagi istri bapak ini namanya Aziza, Khadijah, Salehah, bapak tetap harus kerja. Bapak harus kerja. Karena satu-satunya wanita di dunia ini yang tidak minta duit belanja hanya Rita Sugiarto. Apa katanya? Aku tidak minta oleh-oleh, emas, permata dan juga uang, tapi yang ku harap engkau pulang dengan membawa kesetiaan. Udah, besok usah nonton ceramah lagi, undang nyanyi ya orang sini. Saya kaum-kaum ceramah hadis dari tadi yang tepuk tangan, saya kali nyanyi wah tepuk tangan semua di depan saya belakang. Jadi kalau bininya bukan Rita Sugiarto, kerja. Karena hanya Rita Sugiarto sajalah yang tidak minta apa-apa. Tidak perlu panjang lebar, kan sejam setengah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dari dunia sampai akhirat. Saya minta ampun, minta maafnya kalau ada salah. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam kain. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong jangan diceritakan ke orang lain. Malu saya. Ikan sepat, ikan gabus, ikan kebuyu, ikan biawan. Lebih cepat, lebih bagus. Ada lama nunggu, cepat makan. Belum makan lagi. Ibu bapak udah ada semua tuh. Terakhir, bukan ketupat sembarang ketupat. Ketupat ditaruh bersusun-susun. Bukan ustadz sembarang ustadz. Walaupun ustadz pandai berpantun. Sekian dari saya, silakan benar-benar tadi Pak Dusun kita yang mau masuk pondok silakan daftar di kita melewati Ustadz Firdaus bisa, Sempus Ngaji bisa. Sudah ada lembaga pendidikan SD, SMP, SMA, S1, S2. Benar kan? Benar. Sudah, alhamdulillah kemarin sudah kita dapatkan rekomendasi dari PDDikti tentang pendirian perguruan Poltek Darul Ibtida'i di Sindur. Sudah ada S1 S2-nya. Silakan yang mondok. Ada jalur beasiswa, yang penting lulus syaratnya. Dites, yang tidak mampu, tak punya uang, silakan daftar ke sana. Dan ingat, sama-sama kita berjuang. Mudah-mudahan generasi kita menjadi generasi yang baik. Sekian dari saya. Tiada gading yang tak letak, tiada sungai yang tak berhulu. Akhiru kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.